Tren sudah bergeser. Monitor budget 24 inci untuk gaming sekarang yang paling worth to buy ya 240 Hz, bre. Halo, saya Jun. Rasanya baru aja akhir tahun kemarin saya bikin video kompilasi monitor 24 inci terbaik di kelas 200 Hz. Di mana tahun lalu itu dari 165 udah beralih ke 180 dan ternyata di akhir udah jadi 200 Hz. Sekarang 2026 baru sekitar 2/3 jalan trennya udah beralih lagi ke 240 Hz. Jadi kalau bicara harga, tahun lalu itu 180 dan 200 Hz itu ngumpul di level harga 1,4-1,5 jutaan lah. Yang ternyata di tahun ini naik, bre, jadi ke kisaran 1,6-1,8 jutaan. Nah, untungnya seri 240 Hz itu juga ngumpul di sana semua. Jadi dengan duit yang selisih-selisih dikit, ya kayaknya nggak ada alasan untuk beli yang di bawah 240 Hz kali ya. Kecuali performance-nya jelek banget. Jadi jangan cuma lihat dari Hz-nya, tapi aktual performance-nya kayak gimana. Salah satu monitor yang ikut meramaikan pasar 240 adalah yang ada di meja ini. Philips Evnia 24M2N3200PF 24 inci Full HD 240 Hz yang harga normalnya sekitar 1,7 jutaan. Kalau pakai voucher bisa dapat di angka 1,5-an. Cuma bedanya monitor ini bisa di overclock jadi 260 Hz. Jadi kalau dia harganya 1,5 dan minggu lalu kita ngetes LG 1,3 juta monitor 144 Hz yang ternyata bukan gaming, ya kayaknya yang ini harusnya sih ya bakal jauh banget performance-nya. Philips Evnia 24M2N3200PF namanya doang yang panjang karena ukuran layarnya standar 23,8 inci viewable area. Face IPS panel dengan resolusi 1920x1080, refresh rate standar 240 Hz tapi bisa di overclock lewat OSD untuk bisa jalan 260 Hz. Sejauh saya pakai dalam kondisi overclock nggak ada sesuatu yang aneh. Maximum brightness tertulis 300 nits dengan kontras rasio 1000:1, color gamut 109 sRGB, 86% Adobe RGB dan 87% DCI-P3. Color depth-nya 8 bit dan untuk gaming response time tertulis 1 millisecond gray to gray. Secara desain, standar monitor budget, panel bezel 3 sisi dengan material full dari plastik, tapi build-nya cukup bagus. Kaki dan base stand-nya juga standar berbahan plastik dengan cable management bracket di kakinya, serta ergonomisnya yang hanya bisa tilt aja. Desain bagian belakangnya polos dengan VESA wall mount 100x100 disembunyikan di balik cover kotak, serta ada Kensington lock. Connectivity, 1 HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.4, dan 1 audio jack 3,5 mm. Buat yang pengen tahu, yap, port HDMI-nya bisa jalan 260 Hz. Pengaturan OSD menggunakan joystick yang ditaruh bukan di ujung kanan dan juga bukan di tengah, tapi sekitar 3/4 jalan di bagian kanan monitor. Pengaturan OSD-nya juga bisa dilakukan lewat software Evnia Precision Center yang untuk saat ini sepertinya nggak ada versi Linux. Design and Feature Score 55. Buat yang belum tahu, skor ini bukan pendapat pribadi tapi pakai rumus penilaian dari build quality sampai selengkap apa fiturnya yang udah saya sebutin tadi. Performance untuk flicker, monitor ini udah masuk kategori flicker free. Pada luminance 100 nits yang didapat pada level brightness 18%, deviasi terang gelapnya cuma 3% aja. Naik ke brightness 50%, deviasinya turun jadi 2%-an, dan pada brightness maksimum yang terukur terang banget 365 nits, deviasinya tersisa 1,2%. Color gamut aktual 98,8% sRGB, 72,4% Adobe RGB, dan 75,8% DCI-P3. Agak rendah dibandingin speknya. Monitor ini punya mode sRGB yang bisa diaktifin di semua preset mode yang ada. Saya tes mode standar dengan sRGB aktif, hasilnya brightness-nya terlalu terang, 300 nits dengan black level 0,28 yang menghasilkan kontras rasio 1000:1 sesuai dengan spek. Putihnya udah oke sebenarnya 6500 Kelvin, tapi gamanya nggak nyampe 2,2 dan kurang konsisten, walaupun gray balance-nya bagus banget. Jadi kalau butuh warna emang harus dibenerin. Saya kalibrasi dengan setting 100 nits D65, terukur hitamnya bisa turun ke 0,09 dan menjaga kontras rasionya tetap di angka 1000:1. Putihnya tetap bagus di 6500 Kelvin dengan gamma kali ini jadi oke di 2,2. Gray balance-nya juga masih oke termasuk akurasi warna yang kali ini jadi bener. Deviasi maksimum hanya 1,13 delta E dan average 0,3 delta E aja. Uniformity ini yang luar biasa. Untuk brightness semua area nyaris perfect. Punya level brightness yang seragam. Sedangkan untuk warna juga terhitung bagus banget. Deviasi maksimum masih under 4 delta C di bagian tepi atas dan kiri di mana semuanya masih masuk dalam batas toleransi. Gaming, latency luar biasa.
minimumnya bisa menyentuh 0,07 milisecond dengan average 2,3. Ini terhitung cepat banget loh. Nanti kita compare sama yang lain. Response time, monitor ini punya 4 mode overdrive yang dinamakan Smart Response, Off, Fast, Faster, dan Fastest. Pada mode off, standar aja, respons tercepatnya 2,1 milisecond dengan average 5. Kita bisa harapkan ghosting masih nampak tipis. Naik ke fast, perbedaannya nggak banyak. Tercepatnya jadi 2 milisecond dengan average 4,19. Visualnya nggak akan jauh berbeda. Tapi pada mode faster, lumayan terasa perbaikannya. Tercepatnya jadi 1,6 milisecond dengan average 3,54. Dan tanpa overshoot sama sekali. Ghosting harusnya akan jauh berkurang. Dan ini adalah setting terbaik karena pada mode fastest, walaupun respons tercepat dan average-nya lebih cepat lagi, tapi overshoot-nya langsung merah semua. Gambar bergerak pada mode off, ghosting-nya udah cukup tipis sebenarnya. Naik ke fast nggak banyak berubah, tapi pada mode faster jadi terasa lebih bening. Dan sekali lagi ini adalah mode respons terbaik karena pada fastest langsung muncul inverse ghosting di mana-mana. Untuk skor, general use cukup bagus, 86, semua sudah sesuai dengan standar. Untuk gaming fokusnya terhitung di atas rata-rata, 90 melihat delay-nya yang sangat minim dan responsnya yang cukup cepat. Tapi untuk kreator fokus, biasa aja 82 melihat kontrasnya yang tidak spesial. Gimana perbandingannya dengan yang lain? Saya compare hasil pengujiannya dengan beberapa monitor di kelas 200 dan 240 Hz yang udah pernah saya tes sebelumnya. Kontras rasio dia terhitung biasa aja, 1000:1 sesuai dengan spek dan standar IPS, di mana beberapa yang lain udah ada yang bisa nyentuh lebih dari 1200. Color gamut juga termasuk biasa, dia masuk kelas 100% sRGB, bukan white gamut, dan ini sebenarnya lebih cocok untuk pekerja digital konten. Tapi untuk gaming performance ceritanya berubah. Latency-nya adalah salah satu yang tercepat. Delay-nya termasuk yang paling minim, 0,07 milisecond. Hanya kalah dari MSI MAG244F yang bisa menyentuh 0,02. Tapi MSI cuma 200 Hz. Sedangkan response time monitor ini termasuk one of the best juga, menang jauh dari MSI MAG244F dan setara dengan MSI MAG245F X24 yang lebih baru. Walaupun respons tercepatnya masih sedikit di bawah Lenovo Log 2410. Yap! Kesimpulannya, kalau kita bicara tentang warna, monitor ini memang terlihat biasa aja. Tapi begitu kita bicara tentang gaming, Philips Evnia 24M2N 3200PF. Buset, panjang banget namanya ya. Nah, ternyata dia ini punya gaming performance yang termasuk terbaik di kelasnya. Dia bisa bersaing dengan Lenovo Log 2410 yang sejauh ini adalah best performer untuk gaming. Philips Evnia ini menang telak untuk display latency dan hanya sedikit ketinggalan untuk response time-nya. Ditambah lagi ada satu kelebihan monitor ini, refresh rate-nya bisa dinaikin jadi 260 Hz dengan harga yang kurang lebih sama. Jadi selain gaming performance yang bagus banget, refresh rate-nya juga paling tinggi di kelasnya. Yang lainnya 240, dia bisa 260 sendiri, bre. Dan sekali lagi, kalau pas lagi ada voucher, harganya bisa dapat di angka 1,5 jutaan. Dan seperti biasa, kalau malah searching bisa langsung klik aja linknya ada di bagian bawah video ini, bisa langsung check out di sana.